Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Kali ini kita belajar mengenai produksi massal. Sebenarnya Bu Oci sudah pernah kasih filenya ya untuk produksi massal. Hanya saja di sini saya akan menjelaskan berkenaan dengan produksi. Jadi arti produksi itu adalah suatu pekerjaan atau pembuatan produk yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi berkelanjutan ya. Contohnya itu dulu waktu kelas 10 kalian pernah yang namanya jalan-jalan ke Tomskin untuk ya melihat produksi pembuatan sepatu dan lain-lain. Nah, dari situ kita bisa lihat yang namanya produksi itu biasanya ada beberapa line. Nah, dari line A sampai line Z misalnya itu akan berkesinambungan. Ya, misalnya di line A itu pembuatan pengukuran ukuran sepatu. Di line B itu misalnya cutting. Cutting itu berarti memotong dari pengukuran tadi. Di line C atau di baris yang selanjutnya misalnya menempelkan si bahannya ke ukuran sepatu, tapak sepatunya, dilem, dan selanjutnya sampai di proses akhir atau finishing. Nah, pada saat proses akhir biasanya ada yang namanya pensortiran. Disortir biasa dilihat mana yang reject dan mana yang oke. Nah, yang reject pun tetap kita jual, tapi biasanya harganya lebih murah dibandingkan yang utuh atau yang sempurna. Nah, itu namanya produksi. Berarti kalau produksi massal biasanya dikerjakan atau produk yang dibuat dengan jumlah yang banyak secara terus-menerus. Jadi nggak begini, ya udah sekarang kita bikin ya cuma 50, kamu 50, besok 50, enggak atau jam sekian 50, jam sekian 50, enggak. Jadi dari pagi sampai sore itu biasa terus-menerus pembuatan sepatu sesuai dengan ukuran atau model yang diinginkan. Selanjutnya ada di sini manfaat dan kerugian dari produksi. Nah, yang pertama keuntungannya itu produksi adalah proses sistematis yang dijalankan terus-menerus dan terjadwal. Jadi yang tadi Ibu bilang, jadi itu dikerjakan terus-menerus dan ada jadwalnya. Misalnya sekarang jadwalnya ngapain nih? Tapi menurut Bu Oci, biasanya kalau pabrik itu sudah sesuai dengan job desk masing-masing. Yang tadi Ibu bilang, di line A misalnya mengcutting, di line B mengelem, di line C misalnya mensortir atau apa. Jadi udah tugas masing-masing. Selanjutnya, menekan biaya pengeluaran untuk pegawai. Nah, Bu Oci gabungin sama kerugiannya ya. Nanti Bu Oci jelasin. Yang ketiga, tingkat produksi meningkat. Yang keempat, banyak modal yang dapat ditingkatkan dengan mengurangi beban pegawai. Selanjutnya kerugiannya, mesin untuk memproduksi biasanya harganya mahal. Yang kedua, karena sifatnya berulang-ulang, maka pekerja akan hilang rasa semangat. Yang ketiga, merupakan produksi yang dianggap kurang fleksibel. Yang keempat, ada bagian rusak maka divisi lain berhenti sampai mesin tersebut diperbaiki lagi. Jadi gini, Bu Oci sambungin aja ya. Ketika kita memproduksi suatu barang, pastinya ada mesin yang kita gunakan. Biasanya kalau produksi massal itu menggunakan mesin-mesin yang harganya lebih mahal dibandingkan dengan produksi rumahan. Ya, kalau rumahan itu hanya memproduksi satu produk aja. Tapi kalau massal itu biasa jumlahnya banyak, maka menggunakan mesin yang harganya mahal. Nah, dari situ biasanya yang punya produksi itu menekan biaya pegawai untuk dilarikan ke harga mesinnya. Selanjutnya, karena kerjaannya produksi itu biasanya terus-menerus itu aja, misalnya di line A misalnya mengcutting, di line B misalnya ngelem, biasanya menyebabkan rasa kurang semangat atau bosan untuk pegawainya.
karena udah udah ada job desknya gitu dari awal. Misalnya mengelem ya udah mengelem terus sampai 1 tahun bagiannya. Nah, selanjutnya misalnya nih salah satu dari beberapa mesin ada yang rusak, maka itu harus segera ditangani oleh teknisi. Karena kenapa? Ketika salah satu mesinnya rusak, maka pekerjaan lain pun akan terhambat atau akan berhenti. Nah, karena yang tadi saya bilang ini berkesinambungan. Nah, jadi dilakukan terus-menerus dan itu sudah ada alurnya, Nak. Nah, sampai sini mengerti? Nah, selanjutnya nanti di sini ada 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasanya digunakan untuk pengembangan produksi. Yang pertama, kita melihat kualitas produk. Produknya itu bagaimana, memuaskan atau tidak, bisa diterima atau tidak oleh masyarakat. Yang kedua, biaya produk. Nah, biasanya biaya produk itu harus dapat menentukan berapa laba yang akan kita hasilkan. Jadi dari biaya produk kita menghitung labanya sehingga menghasilkan harga produk untuk dijual ke masyarakat atau konsumen. Yang ketiga, pengembangan produk. Nah, pengembangan produk ini sangat dibutuhkan karena kenapa? Semakin berkembangnya zaman, maka teknologi semakin canggih sehingga seseorang berlomba-lomba untuk produksinya dapat diterima oleh masyarakat. Berarti harus menarik ya, harus ada ide kreatifnya. Nah, selanjutnya yang keempat, biaya pengembangan. Nah, pengembangannya itu pastinya memerlukan biaya. Contohnya kita misalnya menggunakan cup yang tadinya biasa aja dari styrofoam kita ganti jadi plastik, terus kita menggunakan stiker, itu pasti ada biayanya. Selanjutnya kapasitas pengembangan. Kapasitas pengembangan yaitu dapat digunakan oleh perusahaan untuk produknya agar lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Berarti dia itu bisa perencanaan dari sekarang untuk yang masa datang, untuk pengembangan di masa yang akan datang. Jadi udah rencanain dulu dari sekarang gimana nanti ketika produknya itu udah jadi sampai 2 tahun mendatang, apakah masih diterima atau tidak gitu. Terima kasih, mungkin segini aja untuk materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang jelas, bisa ditanyakan, bisa langsung japri ke saya atau via WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.